Guys, jadi ada salah satu gadget yang gua kepengen-pengenin, yaitu punya proyektor yang bisa gua bawa ke mana-mana. Nah, sepertinya keinginan gue nih terwujud nih ya. Ada sebuah proyektor yang compact, terus dia punya built-in baterai dan baterainya ternyata bisa awet ya. Ini dia, proyektor dari Micropek MPJ03. Yuk, mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, gue mau cerita dulu ya sedikit ya. Jadi proyektor ini sempat kita bawa ke Bromo itu waktu hunting bareng-bareng sama tech reviewer. Dan di sana kita pasangin proyektor ini, terus kita pasang layarnya di samping mobil Jeep, terus kita nonton bareng-bareng YouTube, video, Netflix, sampai ke channel kita sendiri kita tontonin ya. Dan seru banget karena ya punya proyektor kayak gini nggak harus nyolok listrik. Oke, balik lagi kita bahas dan kita mulai dulu dari desainnya. Bentuknya kotak dan ukurannya ini bisa dibilang compact banget nih. Kita lihat ya di atasnya nih ada semacam pegangan yang mudahin proyektor ini bisa dibawa kemana-mana. Dan beratnya ini masih termasuk ringan, ada di 1,27 kg. Di bagian depan desainnya two tone ya. Di bagian atas ini berwarna hitam, di sini ada lensa proyektornya dan sebelahnya ada TOF laser autofocus. Di bawahnya ada bagian berwarna silver, ada logo Micropek dan yang ini materialnya metal ABS. Di sebelah kanan dan kirinya ini ada grill speaker yang materialnya menggunakan metal ABS juga, dan metal ABS ini yang ngasih kesan premium buat proyektor ini. Di atas gesture control dan di belakang ada ventilasi untuk pembuangan panas. Di atasnya lagi ada port HDMI 2.0, port charger, tombol power, jack audio 3,5 mm, dan port USB tipe A. Proyektor ini ditenagai sama chipset MediaTek 9630. Chipset ini punya 4 core Cortex A53 dengan GPU Mali G52. RAM-nya 2GB, LPDDR3 dengan storage ini ada internalnya 32GB. Terus ada dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 dan proyektor ini sudah berjalan di Android 11. Untuk lampu proyektornya ini menggunakan Osram RGB laser light yang punya brightness sampai 450 anti lumens. Throw rasionya ini 1.2 banding 1 dan projection frame-nya ini ada di 37,4 inci untuk 1 meter. Screen rasionya 16 banding 9 dan sudah ada TOF laser focus dan sudah support untuk HDR10+. Karena ukurannya yang compact ini jadi gampang ya buat ditaruh di mana aja, mau di atas meja, di lemari, buat dipindah-pindahin itu gampang banget. Buat nyalainnya kita bisa tekan langsung tombol power di belakang atau langsung menggunakan remote-nya. Buat remote-nya ini masih menggunakan desain yang simple ya, tombolnya cuma sedikit. Ukurannya juga kecil, remote-nya ditenagai sama 2 baterai A3, cara bukanya tinggal digeser ke bawah di bagian belakangnya. Pas dinyalain kita bisa pakai fitur auto keystone dan autofokusnya, jadi nggak usah repot buat ngatur-ngatur framingnya lagi. Paling kalau kita tembak ya kayak ke tembok yang nggak rata gitu, kita harus koreksi sedikit ya manual. Yang gue suka adalah custom UI-nya nih yang nggak bikin kita wajib login ke Google saat pertama kali dinyalain. Nah, ada 2 aplikasi buat update aplikasinya di App Store dan Google Play Store. Di App Store kita nggak perlu login ke Google untuk bisa update aplikasi yang terinstall di proyektornya. Buat dipakai juga gesit ya, nggak ketemu lag atau nge-freeze gitu ya selama gue pakai. Yang pertama gue coba yaitu buat nonton YouTube. Proyektor ini support playback HDR, jadi kalau kita setel konten-konten yang HDR, kualitas gambarnya tuh cakep, tajam, kontrasnya bagus, warnanya pas, gambarnya juga jernih, skin tone-nya juga cukup akurat. Tapi sayang beribu sayang, di Netflix ini kita cuma dapat spesifikasi yang Widevine L3 tanpa support playback HDR apapun. Walau begitu, gue masih dapat experience yang asik banget buat nonton Netflix pakai proyektor ini. Gambar yang dihasilin sih masih memuaskan banget ya, masih nyaman banget buat di mata. Buat nonton kita ditemenin sama 2 speaker yang 5 watt yang kualitasnya juga ajib, suaranya lantang, nggak pecah walau kita mentokin volumenya. Buat dengerin musik bisa kasih kayak kualitas separasi yang cukup oke lah. Buat nonton juga ada efek dari surroundnya yang asik. Karena ada Google Play Store, udah jaminan kalau aplikasi yang bisa diinstal di sini bakalan lengkap dan banyak. Untuk aplikasi mirroring ini ada Miracast dan di sini ada Toggle ya untuk Apple AirPlay.
Tapi ternyata ini bukan native Apple AirPlay, yang ternyata pas dibuka kita bakal di-guide untuk install aplikasi eShare di perangkat Apple kita. Nah dari sini kita bisa mirroring perangkat Apple kita, experience-nya cukup asik juga sih, lag-nya minor banget, overall kualitas mirroringnya cukup bagus. Lanjut gue coba tes main PS5, ini juga berasa asik dan HDR-nya juga support. Selama gue main sih nggak ngerasa ada delay untuk gambar dan suaranya, walau dipakai lama juga masih aman. Tapi gue saranin ya buat manualin speed fan-nya dan set ke yang paling tinggi di angka 50. Yang bikin semakin jadi menarik adalah proyektor ini punya baterai 15.000 mAh yang diklaim bisa kasih playtime selama 100 menit. Lumayan banget kan buat sebuah proyektor. Dan chargernya ini juga cukup compact ya, jadi nggak bikin susah buat dibawa kemana-mana. Dan terakhir dari gue cuma bisa bilang kalau proyektor ini compact, image quality-nya bagus, terus bisa dibawa kemana-mana karena punya built-in baterai dan baterainya juga awet, yang membuat Micropack MPJ03 ini sangat recommended buat kalian yang hobinya jalan-jalan. Nah untuk info, harga, dan spesifikasinya bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Sekian dari gua Fahmi, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye!